Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, untuk pagi hari ini kita akan coba membawakan materi tentang motor konduktor. Tapi sebelumnya, sudah ada yang tahu di sini tentang apa itu motor konduktor? Ya. Jadi, motor konduktor adalah mesin listrik yang mengubah energi menjadi energi mekanik melalui interaksi dengan magnet dan arus listrik pada konduktor atau barang. Perkembangan motor ini tidak terlepas dari keilmuan prinsip dasar elektromagnetik oleh Michael Faraday tahun 1831 tentang induksi elektromagnetik yang kemudian menjadi dasar pembuatan motor listrik modern. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami prinsip kerja dan bagian-bagian motor konduktor, menjelaskan fungsi serta aplikasi motor konduktor dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Kemudian melakukan praktik pengoperasian dan perawatan dengan memperhatikan keselamatan kerja. Yang pertama itu pengertian motor kapasitor. Motor kapasitor adalah jenis motor induksi satu fase yang memanfaatkan kapasitor sebagai komponen untuk menghasilkan perbedaan fase antara arus pada lilitan utama atau main winding dan lilitan bantu atau active winding. Perbedaan fase ini diperlukan agar motor mampu menghasilkan medan putar yang cukup untuk memutar rotor dari keadaan diam. Secara umum, motor kapasitor memiliki 2 lilitan utama. Yang pertama, lilitan utama atau main winding terhubung langsung ke sumber listrik. Yang kedua, lilitan bantu dihubungkan seri dengan kapasitor untuk menghasilkan arus berbeda. Jadi motor kapasitor sering digunakan pada alat-alat rumah tangga seperti pompa air, mesin cuci, kipas angin, dan kompresor udara, di mana torsi awal yang besar dan efisiensi operasi diperlukan. Kemudian prinsip kerja motor kapasitor. Prinsip kerja motor kapasitor didasarkan pada penggunaan kapasitor untuk menciptakan pergeseran fasa arus listrik antara lilitan utama dan lilitan bantu, sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang diperlukan untuk memutar rotor. Berikut adalah penjelasan angka dan angka mengenai prinsip kerjanya. Yang pertama, pengaliran arus di stator, kemudian gerak kapasitor, kemudian induksi medan magnet pada rotor, dan dilakukan sentrifuga untuk motor dengan kapasitor putar dan operasi berkesinambungan. Fungsi motor kapasitor. Fungsi utama motor kapasitor adalah untuk menggerakkan berbagai peralatan listrik yang memerlukan torsi awal yang tinggi dan operasi yang efisien. Jadi ada tiga fungsi dan kegunaan motor kapasitor. Yang pertama itu memberikan torsi awal yang lebih tinggi, meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mengurangi getaran terbang. Kemudian bagian-bagian motor kapasitor. Yang pertama itu ada stator. Stator menciptakan medan magnet ketika arus listrik mengalir, yang kemudian menggerakkan rotor. Yang kedua, rotor. Bagian yang berputar dalam motor biasanya berbentuk sangkar tupai dan berfungsi untuk menghasilkan gerakan mekanis. Yang ketiga, kumparan utama. Kumparan ini menghasilkan medan magnet utama yang mendorong rotor untuk berputar selama operasi motor. Yang keempat, kumparan bantu. Kumparan ini bekerja bersama dengan kapasitor untuk memberikan torsi awal yang cukup dan menciptakan medan magnet yang diperlukan
menilai. Yang kelima, caklar tunggal. Caklar ini digunakan untuk memutus sambungan kapasitor setar dan kumparan batu setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sehingga motor dapat berjalan hanya dengan kumparan utama. Yang keenam, poros rotor. Bagian yang mentransfer tenaga dari rotor ke beban yang akan digerakkan, seperti pompa atau mesin pengendali. Yang ketujuh ada bearing. Bearing ini menjaga agar poros rotor dapat berputar dengan lancar tanpa banyak gesekan, membantu memperpanjang umur motor. Yang kedelapan, rangka motor. Pelindung luar yang melindungi komponen-komponen dalam motor dari kotoran, debu, dan kerusakan fisik. Dan kesembilan itu ada kipas pendingin. Ini digunakan untuk mendinginkan motor, terutama jika motor digunakan untuk aplikasi yang berat atau beroperasi dalam waktu yang lama. Yang ke-10 ada terminal box, kotak tempat penghubung kabel listrik untuk mengalirkan arus ke motor. Kemudian ada putaran motor kapasitor. Rumus dasarnya yaitu N sama dengan 120 per F, yang mana F per P, yang mana N merupakan kecepatan sinkron atau RPM, F frekuensi listrik, kemudian P jumlah kutu pada motor. Kecepatan aktual motor akan lebih sedikit, lebih rendah karena slip, yaitu perbedaan antara kecepatan sinkron dan kecepatan rotor. Kecepatan putaran motor kapasitor atau motor induksi massa dihitung berdasarkan kecepatan sinkronnya. Kemudian ada motor pasangga. Motor pasangga atau split fase motor adalah jenis motor listrik induksi satu fase yang digunakan dalam berbagai aplikasi berdaya rendah. Motor ini dikenal dengan konstruksinya yang sederhana dan ekonomis. Prinsip kerja motor pasangga ini yaitu ketika motor dihidupkan, arus listrik mengalir ke dua kumparan utama dan gantung. Karena perbedaan dalam resistansi dan reaktansi kumparan utama dan kumparan bantu, arus pada kumparan tersebut tidak sepasang. Pergeseran pasang inilah yang menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet berputar ini yang menilai perputaran pada rotor. Ketika motor mencapai kecepatan operasional yaitu antara 70 sampai 80% kecepatan nominal, cakram sentrifugal menembus kumparan batu dan motor terus berjalan hanya dengan kumparan utama. Jadi kesimpulannya itu, motor kapasitor adalah jenis motor induksi satu fase yang menggunakan kapasitor untuk meningkatkan torsi awal dan efisiensi operasionalnya. Motor ini bekerja dengan cara menciptakan pergeseran fase antara arus pada kumparan utama dan kumparan bantu, memungkinkan motor untuk menghasilkan torsi yang lebih besar saat start dan berjalan lebih stabil. Mungkin itu penjelasan dari materi kita mengenai motor induksi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, dan silakan. Ya, kami berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi, saya punya dua pertanyaan. Pertama, jelaskan prinsip kerja motor komputer dan sebutkan dua aplikasi dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mengapa motor komputer lebih banyak digunakan dibandingkan mesin buat pada industri
konduktor yang dialiri arus listrik berada dalam medan magnet yang timbul gaya mekanik yang menyebabkan konduktor bergerak pada motor listrik. Arus listrik mengalir dari lilitan pada rotor atau stator sehingga terbentuk torsi yang memutar rotor. Prinsip ini memungkinkan motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik secara efisien. Selain itu, motor konduktor memiliki keunggulan operasi lebih stabil, torsi awal lebih tinggi, perawatan lebih relatif mudah, dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Pengaplikasian motor konduktor yaitu antara lain: yang pertama ada ras angin untuk mengubah energi listrik menjadi putaran, baik-baik yang mengisikan angin. Kemudian ada pompa air untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Kemudian ada mesin cuci untuk memutar air dari satu tempat ke tempat lain secara untuk memutar truk saat proses pencucian dan pengeringan. Mungkin itu pertanyaan dari soal pertama yang bisa saya berikan. Jadi untuk persoalan juga yaitu tadi mengapa konduktor lebih banyak digunakan dibandingkan mesin uap pada industri mobil. Jadi saya akan menjawab di sini, motor konduktor lebih banyak digunakan karena memiliki berbagai keunggulan dibandingkan mesin uap antara lain efisiensi tinggi karena energi listrik langsung diubah menjadi energi mekanik tanpa banyak kehilangan panas. Kemudian ukuran lebih ringkas dan ringan sehingga mudah dipasang di berbagai mesin atau peralatan, ramah lingkungan dan tidak menghasilkan asap atau polusi yang signifikan, mudah dikontrol, kecepatan dan arah putaran motor dapat diatur dengan mudah menggunakan saklar atau inverter. Kemudian peralatan sederhana, hanya memerlukan pengecekan rutin pada bearing atau sikat atau sambungan listrik. Kemudian torsi awal cukup tinggi membuat motor ini langsung memutar medan tanpa proses pemanasan atau putar kembali. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan untuk semua. Apakah ada yang